Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dia Purnamasari, NPM 218010711094. Baiklah, di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang belajar sepanjang hayat atau lifelong education, guna untuk memenuhi tugas kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Abdul Rani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lifelong education atau belajar sepanjang hayat. Nah, belajar sepanjang hayat itu adalah suatu konsep, ide, gagasan, pokok yang berlangsung dalam diri individu seseorang. Dalam konsep ini, belajar tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga formal saja, tapi ada pembelajaran dalam pendidikan non-formal. Pembelajaran sepanjang hayat meliputi pula formal dan informal. Ditekankan pula bahwa belajar dalam arti sebenarnya adalah sesuatu yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang. Nah, berdasarkan ide tersebut, konsep belajar sepanjang hayat sering pula dikatakan sebagai belajar berkesinambungan atau berhubungan, atau yang disebut dengan continuing learning. Dengan terus-menerus belajar, seseorang tidak akan ketinggalan zaman dan memperbarui pengetahuannya, terutama bagi mereka yang sudah lansia. Contohnya dalam hal media sosial atau perkembangan zaman sekarang ini kan, tidak hanya generasi muda atau anak muda saja yang memakai aplikasi-aplikasi kekinian seperti WhatsApp, Twitter, Facebook ataupun Instagram, tapi manusia lanjut usia juga menggunakannya. Nah, dengan pengetahuan yang sudah diperbarui ini, mereka tidak hanya merasa tersaingi oleh generasi muda zaman sekarang, bahkan mereka tidak akan menjadi snail atau pikun secara dini, atau yang bisa disebut tuh kudet. Nah, dan dapat diberikan sumbangan keahlian yang mereka miliki bagi kehidupan dan lingkungannya. Contohnya pengalamannya. Setelah belajar sepanjang hayat dalam kaitannya dengan kegiatan pendidikan non-formal itu telah memberikan arah dan prinsip-prinsip yang seperti pendidikan hanya berakhir apabila manusia telah meninggalkan dunia ini. Jadi non-formal itu pembelajarannya batasnya tuh sampai kita meninggal dunia. Sedangkan pendidikan non-formal juga mendorong motivasi yang kuat bagi semua peserta didik untuk berperan dalam merencanakan dan melakukan kegiatan belajar secara terorganisir dan sistematis, serta kegiatan belajar ditunjukkan untuk memperbarui pengetahuan dan aspirasi yang telah dan harus dimiliki oleh peserta didik, serta pendidikan memiliki tujuan berangkai dan mengembangkan kepuasan diri pada setiap manusianya. Serta peroleh pendidikan merupakan persyaratan bagi perkembangan kehidupan manusia tersebut. Jadi pendidikan itu sangatlah penting guna untuk kelangsungan hidup seseorang manusianya. Nah, jadi kita tidak hanya belajar pada pendidikan formal saja, namun kita belajar juga pada pendidikan non-formal, karena pendidikan non-formal mengajari kita tentang pengalaman-pengalaman kehidupan, makna-makna kehidupan. Belum tentu seseorang yang belajar di bangku perkuliahan dengan orang yang tidak memiliki atau tidak masuk perkuliahan itu, yang tidak kuliah dengan yang kuliah itu berbeda, atau mungkin yang tidak kuliah itu bisa bodoh atau apa, tidak, karena mereka juga bisa belajar dari pengalaman hidup atau pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan selama hidupnya. Misalkan mereka bertemu dengan seseorang, berkomunikasi, sharing-sharing tentang kehidupan. Nah, jadi pendidikan itu atau belajar itu tidak hanya di sekolah-sekolah saja, tetapi juga pada kehidupan kita sehari-hari. Dan begitu pula orang-orang yang tua tidak berhenti belajar, karena setiap harinya mereka juga memiliki pengalaman, memiliki cerita tentang pembelajaran kehidupan agar kehidupan mereka bermakna dan tidak seperti ini saja. Jadi kesimpulannya, pembelajaran sepanjang hayat itu merupakan suatu konsep, ide, gagasan, proses belajar yang berlangsung secara terus-menerus dalam individu seseorang, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun.
Nah, eh, sampai situ yang dapat saya simpulkan, karena budaya belajar sepanjang hayat amatlah fleksibel, kreatif, dan responsif sehingga akan mampu memuaskan individu dan masyarakat di dalam kehidupannya. Apabila salah-salah kata saya akhiri. Wassalamualaikum